Bayangkan satu masa ketika tidak ada kerajaan, tidak ada mahkota, tidak ada tentara, bahkan tidak ada kota. Tidak ada piramida, tidak ada prasasti, tidak ada sejarah yang ditulis. Hanya bumi yang masih muda, sunyi, liar, dan satu manusia pertama yang berdiri di atasnya. Di titik inilah kisah Nabi Adam dimulai, bukan sebagai dongeng anak-anak, tetapi sebagai fondasi paling awal dari seluruh sejarah manusia. Jauh sebelum Mesir membangun peradaban megah di tepi Nil, jauh sebelum Mesopotamia menuliskan hukum di atas tanah liat, Adam telah lebih dulu memikul beban yang tak pernah ditanggung raja manapun. Memimpin dunia tanpa peta, tanpa contoh, tanpa masa lalu. Ia tidak mewarisi tahta, tidak dilahirkan di istana. Ia turun ke bumi membawa satu hal yang jauh lebih berbahaya daripada senjata. Itu pengetahuan. Dalam riwayat Islam, Adam diajari nama segala sesuatu. Ini bukan detail kecil. Ini adalah ledakan pertama dalam sejarah manusia. Pengetahuan menjadi alat utama, bahasa menjadi fondasi, dan dari sanalah peradaban mulai berdenyut. Artinya, sejak awal, sejarah manusia tidak dibangun oleh kekuatan fisik, tetapi oleh akal dan kesadaran. Namun jangan bayangkan bumi sebagai tempat yang ramah. Ini bukan surga. Ini adalah dunia penuh ketidakpastian. Adam harus belajar bercocok tanam, menghadapi rasa lapar, dingin, takut, dan kesepian. Untuk pertama kalinya, manusia mengenal kerja keras. Untuk pertama kalinya, manusia mengenal kehilangan. Setiap langkah Adam adalah eksperimen kejarah yang belum pernah ada sebelumnya. Ketegangan sesungguhnya muncul ketika generasi berikutnya lahir. Anak-anak Adam tumbuh, dan bersama pertumbuhan itu, emosi manusia ikut berkembang. Iri, cemburu, ambisi. Inilah titik kritis yang jarang dibahas. Sejarah mencatat, konflik pertama bukan terjadi antar kerajaan, tetapi dalam satu keluarga. Darah pertama yang tertumpah di bumi bukan karena perebutan wilayah, melainkan karena hati yang gelap oleh kecemburuan. Bayangkan beban psikologisnya. Manusia pertama yang melihat manusia membunuh manusia. Tidak ada hukum tertulis, tidak ada sistem keadilan, hanya rasa kehilangan dan penyesalan yang tak bisa diperbaiki. Disinilah sejarah mengambil bentuknya yang paling brutal dan jujur. Sebelum ada kerajaan, manusia sudah mengenal konflik. Sebelum ada peradaban besar, manusia sudah bergulat dengan moralitas. Dan Adam bukan Firaun, bukan kaisar. Dia adalah figur sentral yang berdiri di tengah semua kekacauan itu. Twistnya mengejutkan dan sering luput disadari. Sejarah dunia tidak dimulai dari kejayaan, tetapi dari kegagalan. Ia tidak lahir dari tahta emas, tetapi dari satu keluarga yang belajar dari kesalahan. Kerajaan-kerajaan besar hanyalah cabang dari akar yang sama. Akar yang ditanam oleh Nabi Adam melalui pengetahuan, tanggung jawab, dan penyesalan. Dan mungkin, tanpa kita sadari, kita masih hidup di bab yang sama dari sejarah itu.